Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Kalian pasti sering sekali bercermin, dan dalam cermin tersebut tentu ada bayangan kalian yang sama persis dengan kalian. Sebagai contoh di sini ada wanita yang sedang bercermin. Ini cerminnya, maka ini adalah bayangannya. Jarak antara wanita ini dengan bayangannya ke cermin ini sama ya. Jadi dari cermin ke wanita ini 50 cm, dari jarak dari cermin ke bayangannya juga sama 50 cm. Kemudian untuk tinggi wanita itu 160 cm, maka bayangannya juga akan sama 160 cm. Itu adalah sifat bayangan. Maka dari sifat ini kita aplikasikan ke dalam pencerminan titik ya, atau dalam matematika ini yang dicerminkan adalah titik dan garis, bisa juga bidang gitu, tentu di dalam koordinat kartesius. Nah, di sini Bapak punya koordinat kartesius. Nah, di sini ada sumbu X ya. Ini misalkan sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Misalkan ada titik A. Ini misalkan titik A ada di sini. Titik A ini koordinatnya adalah X, Y ya. Berarti 2,3. 2,3. Titik A ketika dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah di bawah. Di sini berarti kan ya. Ini kan jaraknya dari sini ke sini kan 3 nih. 1, 2, 3. Berarti jarak dari cermin ini ke bayangannya ke aksen juga sama ya, 3. Jadi di sini aksen ya. Berarti titiknya yang ini itu adalah 2, negatif 3 ya, X-nya 2, Y-nya negatif 3. Nah, lihat ini A-nya 2,3, kemudian bayangannya A aksennya itu adalah 2, negatif 3, maka di sini bisa terlihat yang berubah adalah Y-nya ya. Kalau ini sebagai X, ini sebagai Y, maka ketika dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Ya, maka dari sini bisa kita rumuskan ya, ketika ada titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Bisa juga kita mencari bayangannya itu dengan persamaan matrik. Rumusnya ini X aksen Y aksen sama dengan matrik persegi 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan XY ya. Bisa dengan menggunakan persamaan matrik, bisa juga langsung ditentukan bayangannya dengan rumus A aksen X, negatif Y. Itu untuk refleksi terhadap sumbu X. Jadi refleksi terhadap sumbu X itu maksudnya yang menjadi cerminnya adalah sumbu X-nya ya. Jadi ini yang menjadi cerminnya. Selanjutnya, misal contoh lagi, titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Berarti yang menjadi bayangannya adalah sumbu Y ini, bukan bayangan, yang menjadi cerminnya ya. Yang menjadi cerminnya adalah sumbu Y ini. Berarti bayangannya ketika titik A dicerminkan terhadap sumbu Y,
itu bayangannya pasti di sini, di kuadran 2 nih. Di mana letaknya? Ya tinggal dihitung aja, dari sini ke sini kan jaraknya 2, berarti kita ngitung aja ke sini 1, 2, berarti titiknya di sini. Ini adalah aksen. Titiknya adalah negatif 2,3 ya. Negatif 2,3. Nah, kita buat rumusnya nih. Ini kan A-nya X, Y. Nah, di sini lihat. Ini 2 berubah menjadi negatif 2. Ini 3 tetap menjadi 3. Jadi Y-nya tetap, berarti yang berubah adalah X-nya. Ya, tadinya positif jadi negatif. Jadi rumusnya berarti min X, Y. Ya. Ini adalah hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi kalau kita buat rumus bahwa ketika titik dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. Atau bisa dicari dengan persamaan matrik X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan XY. Ya, itu rumusnya. Selanjutnya, contoh lain. Kita cerminkan titik terhadap titik pusat. Ini yang menjadi cerminnya adalah titik pusat. Misalkan ada titik B nih. Ya, ini titik B. Titik B ini misalkan 1,1. Kita cerminkan terhadap pusat 0,0, maka bayangannya pasti di sini. Ya, ini B aksen. B aksennya berarti R-nya negatif 1, Y-nya negatif 1. Jadi negatif 1, negatif 1. Nah, berarti kalau ini X, ini Y, maka ketika dicerminkan terhadap pusat 0,0, ini menjadi cerminnya, maka bayangannya adalah negatif 1, negatif 1 atau negatif X, negatif Y. Ya. Nah, berarti kita buat rumusnya ini. Ya, jadi ketika titik direfleksikan terhadap titik asal 0,0, maka aksennya adalah negatif X, negatif Y. Ya, sehingga X aksen Y aksen ketika buat rumus persamaan matriknya adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali XY dan seterusnya ya. Ini bisa dilihat rumus-rumusnya. Kalau dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya Y, X dibalik, tadinya X, Y dibalik jadi Y, X. Kalau di refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X ya, dikasih negatif. Kemudian ketika direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka di sini bayangannya adalah 2H dikurangi X, Y. Ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah X, 2K dikurangi Y. Ya. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus matrik ini. Ya, kalau yang ini berarti 0, 0, 1, 1 ya, XY, yang ini 0, 0, negatif 1, negatif 1. Ya, bisa dilihat di sini ini rumus-rumusnya. Nah, langsung biar lebih paham lagi, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini contoh 1. Jika titik B 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik B adalah titik-titik. Jadi ada titik B dicerminkan terhadap sumbu X ya. Maka bayangannya adalah berapa gitu. Nah, tentu
Pertama kita lihat di sini jawabannya dengan menggunakan persamaan matrik ya. Nih, ini persamaan matriknya kan. Kalau terhadap sumbu X, jadi X aksen di aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1, X, Y. Rumusnya itu berarti di sini X aksen di aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1. Nah, X-nya diganti dengan angka nih, dengan titik ya. Jadi X-nya itu 2 dari sini. Simpan di sini, kemudian Y-nya 5. 5 simpan di sini. Kemudian dikalikan ya. Perkalian matrik 1 kali 2 itu 2 ya. 1 kali 2 itu 2 gitu. Ditambah itu 0 kali 5. 0 kali 5 0. Kemudian yang bawahnya 0 kali 2 itu 0. Kemudian ditambah negatif 1 kali 5 negatif 5. Ini perkalian matrik ya, seperti biasa yang telah kita pelajari. Tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 0 itu 2. 0 ditambah negatif 5 itu negatif 5. Jadi bayangan titik B adalah 2, negatif 5 ya. Jadi 2, negatif 5. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Kalau contoh soal nomor 2 ini refleksi garis terhadap sumbu X. Jadi ada garis 3X dikurangi 2Y dikurangi 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangan garis L adalah, nah, kalau garis itu titik-titiknya belum diketahui, maka di sini kita misal aja titik A itu X, Y. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Ini kan rumus pencemburan terhadap sumbu X, persamaan matriknya ini. Ya. Ini bisa kita lihat lagi. Ini ya kan sama ya. Nah, di sini tinggal dikalikan aja. 1 kali X itu kan X ditambah 0 kali Y 0. X ditambah 0 itu X. Kemudian 0 kali X itu 0 ya. Kalau ditulis kan begini, kalau diuraikan nih 1 kali X itu kan X. 0 kali Y itu 0. Jadi X tambah 0. Kemudian 0 kali X itu 0 tambah negatif 1 kali Y itu kan negatif Y gitu. X ditambah 0 itu X, 0 ditambah negatif Y itu negatif Y. Jadi X aksennya X, Y aksennya negatif Y. Dan berdasarkan persamaan matrik ini diperoleh ya. Jadi X-nya itu X aksen, Y-nya itu negatif Y. Jadi negatifnya pindah ke sini ya. Nah, X, Y-nya ini disubstitusikan ya. Substitusi X sama dengan X aksen dan Y-nya negatifnya ke persamaan garis yang ini. Ya. Nah, berarti di sini 3X dikurangi 2Y dikurangi 5 sama dengan 0 itu dari sini. Kemudian X ini ya, X ini diganti dengan X aksen. Y ini diganti dengan negatif Y. Ya. Kemudian yang dikalikan 3 kali X aksen itu 3X aksen. Negatif 2 kali negatif Y itu positif 2Y aksen dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangan garis L adalah aksennya dihilangkan. Jadi 3X tambah 2Y dikurangi 5 sama dengan 0. Ini adalah refleksi garis terhadap sumbu X. Begitu. Selanjutnya jika titik A negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangan titik A adalah, nah,
Kalau 0,0, kita lihat rumusnya di sini di tabel nih. Berarti kan rumusnya kan yang ini nih. Jadi X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1, kemudian dikalikan dengan XY. Ya, ini kan rumusnya yang ini kalau dicerminkannya terhadap titik asal 0,0. Nah, maka ini rumusnya tinggal diganti XY-nya. Jadi X-nya itu negatif 4, Y-nya negatif 3. Sehingga dikalikan seperti biasa, seperti yang tadi. Negatif 1 kali negatif 4 itu positif 4, ditambah 0 kali negatif 3 itu 0. 0 kali negatif 4 itu 0, tambah negatif 1 kali negatif 3 itu positif 3. Begitu ya, positif 3 ya. Negatif 1 kali negatif 3 positif 3. Sehingga 4 ditambah 0 itu 4, 0 tambah 3 itu 3. Jadi bayangannya adalah 4,3. Nah, selesai. Begitu. Selanjutnya, garis dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Ya, seperti biasa langkahnya. Tulis dulu rumusnya ya. Kemudian kalikan seperti perkalian matrik ya. Negatif 1 kali X itu negatif X. 0 kali Y 0. 0 kali X itu 0. Negatif 1 kali Y itu adalah negatif Y ya. Sehingga dijumlahkan negatif X tambah 0 itu negatif X, 0 ditambah negatif Y, negatif Y. Sehingga diperoleh persamaannya seperti ini. X aksen sama dengan negatif X, Y aksen sama dengan negatif Y. Sehingga X-nya negatif X aksen, Y-nya negatif Y aksen ya. Ini negatifnya pindah ke sini, negatif ini pindah ke sini ya. Sini jadinya. Nah, ini disubstitusi ke persamaan garisnya. X-nya diganti dengan ini ya. Kan X-nya kan ini. Y-nya diganti dengan negatif Y aksen nih. X-nya diganti dengan X aksen, Y-nya diganti dengan negatif Y aksen. Tinggal dikalikan 3 kali negatif X aksen, negatif 3 X aksen, negatif 2 dikali negatif Y aksen, positif 2 Y aksen dikurangi 5 sama dengan 0. X aksen dihilangkan sehingga persamaannya jadi 3X. Ini hilangkan ya X aksennya. Nih. Jadi persamaannya tinggal 3X tambah negatif 3X tambah 2Y kurangi 5 sama dengan 0. Selanjutnya, jika titik P 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka bayangan titik P adalah, nah ini rumusnya. Nah, ini terhadap garis Y sama dengan 2, berarti pakai rumus yang ini bawah ya. Y sama dengan K nih. K-nya berarti 2, maka rumusnya ini X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0 negatif 1 XY ditambah 0, 2K. Nah, ini ya, jadi titiknya 5,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Berapa bayangannya gitu kan. Ini matriknya ini. Jadi 1, 0, 0 negatif 1 XY ditambah 0, 2K. Ini rumusnya ya. X-nya tinggal diganti dari sini 5, Y-nya diganti 2 dari sini, K-nya diganti 2 dari sini K-nya ya. Sehingga perkalian matrik dikalikan 1 kali 5 itu 5, ditambah 0 kali 2 itu 0, jadi 5 tambah 0, kemudian 0 kali 5 itu 0, negatif 1, jadi 0 kali 5 itu 0, negatif 1 kali 2, negatif 2 gitu ya. Jadi 5 ditambah 0 itu 5, 0 tambah negatif 2, negatif 2 ditambah yang ini 0 tetap ya.
0. 2 kali 2 4 ya, karena 2K kan, 2K sedangkan K-nya ini dari sini K-nya. Jadi 2 kali 2 jadi 4. Tinggal dijumlahkan 5 ditambah 0. Yang ini negatif 2 tambah 4. 5 tambah 0 5, negatif 2 tambah 4 2. Jadi bayangannya adalah 5,2. Begitu juga pencerminan terhadap garis X sama dengan 2 sama. Rumusnya tulis, masukkan nilai X dan Y-nya, jadi X-nya 5, Y-nya 2. Ya, ini 2H 0. Jadi H-nya yang ini berarti kan, ini H-nya 2 ya. Jadi 2 kali 2 perkalian matriks seperti yang tadi ya, negatif 5,2. Boleh dikalikan 2 kali 2 4, 0-nya tetap. Negatif 5 tambah 4, 2 tambah 0 yang ini. Negatif 5 tambah 4 itu negatif 1, 2 tambah 0 2. Jadi bayangannya adalah negatif 1,2. Ya, demikian penjelasannya. Ini ada 2 soal, silahkan dicoba. Demikian penjelasan Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.